Kembali di Metro Siang, dan kenapa sih KPU? Kami masih membahasnya bersama Mbak Ninis dari Perludem. Mbak, jadi kalau kita lihat kondisi sekarang, apakah kita perlu mereview hubungan antara etika, prosedur, dan juga legalitas di sistem hukum kita? Kita sudah melihat MK diketok, kemudian ada kasus etiknya, tapi produknya tidak bisa dianulir. Dan ini juga begitu, KPU prosedurnya salah, etikanya salah, tapi produknya juga nggak bisa diganggu-ganggu. Perlu Mbak, kita atur ulang semuanya. Ya, sebetulnya kan ini persoalannya bagaimana kita menempatkan etika di atas hukum ya. Tadi ini nggak sekedar bicara soal legal atau tidak legal. Nah, Ya. karena kalau kemudian kita tidak dalam membuat atau ya membuat kerangka hukum ini tidak ada landasan etiknya, segala cara bisa dilakukan. Memang kemudian kan ada mahkamah etik, MK punya mahkamah kehormatan, penyelenggara pemilu punya DKPP. Tapi kan mahkamah-mahkamah etik ini bekerjanya pada ranah etiknya, pada perilaku orang per orangnya. Dia tidak bicara soal bagaimana tata cara prosedurnya, sehingga memang tidak bisa membatalkan keputusan yang sudah dibuat berdasarkan perilaku orangnya gitu. Jadi yang dinilai hanya bagaimana perilaku orang ini. Dia profesional atau tidak, berintegritas atau tidak, dan lain sebagainya terkait soal etika. Nah sekarang ke depan ya saya rasa memang kita perlu betul-betul bicara etika ini bukan sekedar bukan sekedar bukan sekedar slogan atau bukan sekedar jargon gitu ya. Dia harus di atas segalanya. Bicara soal penyelenggara pemilu misalnya. Ya kita butuh penyelenggara pemilu yang beretika, berintegritas, profesional supaya orang bisa bisa percaya dengan proses penyelenggaraan pemilunya gitu ya. Karena kalau hanya bicara hitam putih legal atau tidak legal ya bisa dibuat-buat saja gitu ya, aturan hukum ya bisa dibuat saja tanpa ada mendasari pada etika, semua bisa diterobos-terobos gitu misalnya, yang tapi justru itu memundurkan kondisi demokrasi hari ini gitu ya. Dan ini kan memang perlu kedewasaan dari policy makernya, pembentuk undang-undangnya misalnya, ya perlu kedewasaan juga. Nggak bisa yang namanya kerangka hukum aturan main gitu ya itu dibuat yang namanya pemilu memang semua ingin menang, tapi kan kemudian jangan kemudian juga ya aturan-aturan ini dibuat supaya untuk asal bisa menang gitu loh. Kita ingin Oke. juga pemilu kita ini kan ya bermartabat gitu ya, jujur, adil gitu ya. Kita Baik. punya prinsip itu dijamin dalam konstitusi. Turunannya harusnya juga sejalan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi tadi gitu. Dengan kondisi seperti saat ini Mbak, semua ditabrak, apakah ini karena memang sosok Gibran sendiri, anak presiden? Ya, kecurigaan itu bisa saja dipertanyakan oleh masyarakat gitu ya, karena seperti ada karpet merah gitu ya dalam prosesnya. Dan dengan apa yang terjadi gitu ya, misalnya melalui Mahkamah Konstitusi, yang dengan MK-MK sendiri sudah dikatakan bahwa di situ ada konflik kepentingan, ada pelanggaran etik berat gitu ya. Prosesnya tuh sudah dikatakan cacat oleh MK-MK gitu. Dan kemudian kan ya waktu kemudian membuktikan gitu ya, ternyata dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi pada waktu itu, kemudian seorang Gibran Rakabuming bisa mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden. Lalu kemudian baru saja kemarin gitu ya dari sisi KPU-nya juga demikian gitu ya, yang kemudian tanpa mengeluarkan revisi terhadap peraturan KPU, tapi kemudian pendaftarannya bisa diterima. Padahal disebutkan bahwa untuk memverifikasi dokumen administrasi itu harus lewat PKPU, tapi sementara PKPU-nya belum diubah. Di PKPU yang lama itu kan syaratnya masih 40 tahun. Nah, sementara ini ada yang belum 40 tahun mendaftar, Baik. tapi pendaftarannya diterima tanpa mengubah itu gitu. Jadi Baik. perjalanan timeline ini gitu ya, perjalanan waktu ini kan kemudian membuat orang berpikir seperti itu. Oh, ternyata kok jadi semacam atau seolah-olah memberikan karpet merah gitu ya. Sementara ini bertentangan dengan isu-isu yang lain. Misalnya tadi di awal disebutkan soal keterwakilan perempuan. Ada putusan Mahkamah Agungnya gitu ya, dikatakan KPU harus merevisi, tapi KPU tidak bergerak cepat sebagaimana KPU bergerak cepat untuk menerima pendaftarannya Gibran gitu ya, langsung bisa diterima. Tapi yang untuk urusan yang lain KPU tidak melakukan gerak cepat seperti yang lain. Ini kan kontradiksi gitu ya, padahal Baik. kalau dibandingkan dengan kebijakan afirmasi tadi misalnya, KPU-nya tuh sebenarnya punya waktu lebih lama gitu ya dibandingkan dengan yang pendaftaran kemarin. Ya akhirnya kan publik melihat bahwa oh ada konflik kepentingan gitu ya, ada
memberikan karpet merah untuk seseorang supaya bisa dimajukan sebagai kontestan dalam pemilu 2024 kali ini. Baik, saya akan menggunakan istilahnya Mbak Ninis lagi, datang tanggal 14, coblos, kita lawan segala hal-hal yang menghalangi ini, begitu ya. Mbak Ninis, terima kasih atas waktu Anda di Metro Siang. Sama-sama, Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.